manusia dengan manusia ini. Artinya dengan kondisi yang terjadi sekarang, kalau di media sosial sepertinya tidak berjalan hubungan manusia dengan manusia. Dengan adanya yang tertekan, yang berdampak adalah universitasnya, kemudian yang berdampak adalah masa depan anak-anak kita yang disebutnya ada yang informasi disuruh di DO. Di Hindu kan itu ada ya yang lambang swastika. Swastika kan gini nih. Garis yang ke bawah itu melambangkan gimana caranya kita menjaga keseimbangan antara diri kita sama kita alam. Nah, yang ke atas itu gimana caranya kita menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan. Itu kiri, itu sebenarnya melambangkan gimana caranya kita menghormati orang-orang yang secara kesepakatan masyarakat itu posisinya lebih di bawahnya kita. Sementara yang sisi itu kanan, itu gimana caranya kita juga memposisikan dengan seimbang hubungan kita dengan orang-orang yang posisinya secara kesepakatan di masyarakat lebih tinggi dari kita. Paling mudah ketika kita menghadapi satu kontradiksi, yang paling mudah pasti itu satu, Mas, reaktif dengan menyalahkan. Baik menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pihak luar. Tapi kita nggak perlu cari kambing hitamnya, karena buat cari kambing hitam itu gampang. Tapi pertanyaannya kan yang dijadikan kambing hitam pun itu pasti nggak mau. Bagi saya juga agak nggak fair ya kalau cuma melihat dari satu sisi apa negatifnya. Lihat dong sisi plusnya juga itu banyak gitu loh, Mas. Menjadikan diri itu kita jadi lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang. Ketika kita memandang satu masalah dengan bijak dan itu tenang, solusi ini pasti hadir. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel hari ini. Ada beberapa tayangan pastinya yang membuat pemirsa Hindu Channel itu mendapatkan informasi baru atau pengetahuan baru. Inilah peran kami dari Hindu Channel. Beberapa hari lalu di media sosial ramai berita yang ada di Bali. Ini peran juga Hindu Channel karena Bali akan dilihat dari kacamata luas adalah umat Hindu terbesar di Indonesia. Nah, pasti kiblat keyakinan Hindunya pasti akan muncul terkait dengan terjadinya bunuh diri seperti itu. Nah, langsung kita datangkan Pak Ngakan Putu Ardana yang sebelumnya sudah membahas tentang Trisandia. Walaupun masih banyak pertanyaan, kok Trisandia ada sekian gitu. Om Swastiastu. Swastiastu, Rahayu Mas. Rahayu Pak Putu Ardana. Matur suksma. Akhirnya satu terima kasih. Sehat Pak Putu Ardana. Sehat. Kita berbicara Bali. Ya. Dan berbicara anak muda, berbicara generasi Hindu, berbicara sebuah instansi ataupun lembaga, ini semua berkaitan. Sederhananya, dari Pak Putu Ardana melihat di Bali, di salah satu perguruan tinggi, salah satu universitas, gimana? Ya, kalau saya mencoba melihatnya dari point of view yang isinya lebih luas ya. Saya nggak mau menunjuk siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi bagi saya melalui momentum ini sebenarnya pesan kita apa nih yang mesti kita tangkap nih, bahwa ada satu kejadian kan itu namanya itu konten ya Mas ya, itu konten. Tapi di balik konten itu kan kita ada itu konteksnya apa nih. Nah, inilah yang selayaknya sejatinya kalau bagi saya itu kita memandangnya dari
nggak cuma dari satu point of view aja, tapi kita lihatlah bahwa satu kejadian itu kan banyak itu aspek ya yang bisa dilihat itu. Jadinya ya saya memandangnya dari sisi itu, mengamati aja ya. Saya nggak mau menyalahkan pihak itu manapun. Tapi yang lebih penting buat saya ini pembelajaran yang bisa kita ambil dari tempat sini itu apa? Itu aja sih Mas kalau dari saya. Bagaimana Pak Putu Ardana ketika Bali dikenal sebagai, karena kan di media sosial pasti ada sudut pandang yang akan melihat ke arah keyakinan Hindu. Hindu ini dikenal dengan Trihita-karana, Trikaya Parisuda, kemudian cinta kasih. Kenapa ini terjadi di Bali seperti itu? Terutama kami dari Hindu Channel mohon maaf membahas ini, tetapi kami tidak bermaksud apapun untuk menyinggung dari pihak keluarga, dari pihak lembaga, tetapi kita akan membahas dari sudut pandang Hindunya ini seperti apa gitu. Karena kalau Trikaya Parisuda ya kita menjaga ucapan, tindakan, pikiran yang kita lakukan seperti apa. Nah, untuk memunculkan pemikiran yang dewasa, mental yang baik, itu kan pasti ada dasar proses dia ketika masa kecil dididik oleh keluarga dan lain sebagainya, bahkan lingkungan seperti itu. Jadi gini Mas, kalau dari saya itu gini, kita coba cek ya diri. Setiap manusia kan dia punya yang namanya tiga intelijensia, 3 kecerdasan kalau bagi saya. Yang namanya IQ, ada namanya EQ, ada namanya SQ ya. Intelligence, emosional, sama spiritual gitu. Nah, intelijensia inilah kenapa kita disuruh sekolah. Itu sebenarnya supaya kita meningkatkan nih kemampuan intelektual. Jadi kalau untuk intelligence ini itu gampang, cukup itu belajar aja, baik melalui institusi pendidikan ataupun ngambil itu kursus, itu gampang itu. Nah, tapi yang emosional ini nih Mas nih, gimana meregulasi nih? Meregulasi emosi ini kan terutama gimana caranya kita memahami nih pola-pola emosi di dalam dirinya kita. Emosi itu kan ini Mas, energi, it motion, pergerakan kita energi. Nah, ini yang mungkin based on pengalaman saya, ini nggak pernah saya dapat pelajaran ini baik dari orang tua saya dulu maupun dari selama saya ngambil pendidikan di institusi gitu. Nah, ini justru saya secara self nih, saya belajar meregulasi emosi saya, terutama gimana memanage pikiran, perasaan, sama emosi. Nah, ini saya istilahnya saya melakukan nih Mas yang namanya self reparenting nih. Saya mesti itu mereview nih pola-pola didik orang tua saya, kemudian kebiasaan, kemudian gimana caranya kita merespon satu kejadian yang kontradiktif gitu ya, kejadian yang itu di luar nih, cara responnya itu gimana, kemudian gimana caranya saya mengontrol ya, bagaimana memanage itu pikiran, memanage perasaan, memanage perkataan, memanage perbuatan, memanage perilaku. Itu latihannya sampai sekarang pun saya masih Mas. Jadi itu bagi saya meregulasi emosi itu pelajaran yang never kita ending Mas. Itu bagaimana kita memahami dirinya kita nih, polanya kita gitu. Artinya dengan adanya proses kita sampai di umur sekarang itu tidak terlepas dari proses pola didik di masa kecil. Iya. Gitu. Biasanya kalau kita nih, ya mungkin Miko bertanya, bagaimana pola didik jangka panjang yang Pak Putu Ardana lakukan kepada anak? Oh gini, kalau saya istilahnya pernah lah, saya mengalami anak saya tuh dia down ya.
ketika dia harus masuk ke sekolah baru atau pada saat dia ngambil kuliah yang baru, kan dia isinya itu shock ya gini. Cuman saya itu bilang bahwa kamu nggak bisa merubah yang terjadi di luar, tapi saya bekalin mereka gimana caranya kamu meresponnya. Bahwa yang di luar itu kalau kamu mau rubah nggak bakalan, itulah realita, itu valid. Sekarang yang bisa kita kontrol justru yang di dalamnya itu kita nih. Gimana caranya kita merespon, gimana caranya kita diberikan itu pilihan ya antara reaktif atau kita lebih adaptif. Karena untuk reaktif itu Mas, kita nggak perlu itu belajar Mas. Paling mudah ketika kita menghadapi satu kontradiksi, yang paling mudah pasti itu satu Mas, reaktif dengan menyalahkan, baik menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pihak luar. Tapi ketika kita adaptif, kita kan diberikan kan yang namanya itu akal ya. Akal itu kan buat itu apa? Buat mengakali. Artinya ketika ada situasi gini, saya mesti itu ngapain nih? Itu loh. Dari reaktif, saya ajarkan mereka untuk kita adaptif. Bahwa yang di luar itu kamu nggak bisa rubah. Justru disitulah PR-mu, gimana caranya kamu fokus ke dalam dirinya. Itu kamu, mana hal-hal yang bisa kamu kontrol di sini. Itu sebenarnya. Mohon maaf Pak Putardana, ini menarik. Artinya dengan kondisi yang kita terlalu reaktif sebagai pemuda, itu diakibatkan atau diantarkan dengan kondisi-kondisi seperti apa? Artinya gini, ini kan yang terjadi adalah anak muda. Ya. Mungkin di zaman orang tua kita dulu tidak gampang sereaktif itu. Lebih gimana welas asih, gimana peduli, saling membantu, saling menolong seperti itu. Apa karena ada pola perkembangan zaman yang mungkin tidak bisa dibendung oleh keluarga, tidak bisa dibendung oleh kita sebagai pribadi anak muda atau anak-anak zaman sekarang? Itu karena apa? Jadi kalau bagi saya gini Mas, the background experience ya, itu ada pola asuh yang dari generasi kita sebelumnya yang sebenarnya sudah nggak itu kompatibel ya sama zaman saat ini, tapi masih dipakai Mas. Jadi pengalaman saya melihat kalau saya mendidik anak saya pakai pola yang dilakukan oleh orang tua saya, ini nggak bakalan diterima. Nggak, karena zamannya udah beda. Zaman saya mungkin itu pas, tapi ketika di zaman anak-anak saya ini udah nggak pas nih. Nah, artinya yang harus beradaptasi itu sayanya. Karena buat saya itu simple. Saya kan lahir itu duluan. Saya yang mesti itu memahami nih, anak saya di zaman ini jangan nih, yang pas itu gimana nih? Saya menyampaikan, mengajarkan dia bahwa yang namanya kontradiksi itu akan selalu itu hadir. Gitu. Jadi nggak selamanya yang kamu pengen itu selalu itu terjadi ya. Tapi kontradiksi ini itu hadir justru untuk mematangkan emosional sama mentalmu, supaya mental sama emosionalmu secara pikiran dan mental itu jadinya growing, mendewasa dia. Itu Mas. Karena sempat kita diskusi tadi ya di bawah ya Pak Putu, ini menarik yang saya suka dari pemahaman dari Pak Putardana adalah Mas Miko tahu kenapa kita itu anak-anak zaman sekarang itu gampang reaktif. Ada proses di mana ini menurunkan kualitas pemuda. Apa yang dimaksud oleh Pak Putardana? Apakah karena kita tadi sempat buat segitiga itu kan karena teknologi, karena makanan, karena semua serba ini, jadi semua serba dimanjakan, atau bagaimana? Itu kenapa pemikiran Pak Putardana seperti itu? Ya, karena saya melihat bahwa ini Mas, anak-anak muda yang sering dibilang Gen Z itu ya, kalau bagi saya itu spek apa CPU-nya nih di ininya
itu mantap lah kalau buat saya. Nah, tapi yang mungkin belum tersentuh aspek meregulasi nih, emosionalnya. Nah, aspek meregulasi emosional ini ketika orang tuanya belum belajar, dia pasti akan menggunakan pola yang itu lama nih, yang sebenarnya udah nggak kompatibel. Gitu. Jadi kalau bagi saya membuat atau mengarahkan anak saya untuk jadi dirinya mereka yang otentik, bukan diri yang saya mau. Jadi udah, kamu temukan dirimu apa itu adanya. Papa cuman bisa ngasih itu guidance. Kamu begini caranya, kamu meregulasi ketika kamu menghadapi satu kontradiksi, kondisi, misalnya dia itu nggak lulus gitu ya. Ya udah, terima dulu. Itu bukan berarti itu kamu gagal, tetapi itulah bagian kamu lagi didewasakan nih. Istilahnya gini mas, supaya badan kita punya daya tahan bagus kan perlu itu tekanan mas. Kita nge-gym, kita berenang, kita jogging, kita apapun itulah ya. Nah, untuk mental sama pikiran, mental, pikiran dan itu jiwa, alat gymnya itu kontradiksi mas. Itu jadi kontradiksi itu dihadirkan untuk mendewasakan nih, menumbuhkan kecerdasan mental, emosional sama jiwa gitu. Sekarang tinggal itu memandangnya aja, memandang ini sebagai satu masalah atau satu lesson nih. Itu sih mas kalau dari experience saya ya, karena saya juga itu pernah saya mengalami, saya selalu itu reaktif, itu pernah mas. Yang ada polanya ngulang mas, itu lagi karena saya masih menyelesaikannya masih dengan cara yang itu tuh sama, saya menyalahkan, saya itu komplain gitu. Tapi ketika saya merubah posisi menjadi yang saya mengamati dulu nih kejadian ini, ya ini valid, terus saya mesti kita ngapain. Nah kan artinya daya kreativitas kan mau nggak mau ini dipakai nih. Oh iya, saya coba deh itu kita gini, oh ini nggak itu berhasil, oke kita ganti. Akhirnya saya nemuin tuh, oh ini nih solusinya. Jadi setiap kontradiksi pasti tuh solusinya ada. Hukum berpasangan mas. Hukum berpasangan. Nah, ini sebenarnya kita ingin berbicara bagaimana dengan pemahaman Hindu yang dikenal di kalangan Hindu atau dikenal di kalangan Bali terkait dengan hubungan manusia dengan manusia ini. Artinya dengan kondisi yang terjadi sekarang, kalau di media sosial sepertinya tidak berjalan hubungan manusia dengan manusia. Dengan adanya yang tertekan, yang berdampak adalah universitasnya, kemudian yang berdampak adalah masa depan anak-anak kita yang disebutnya ada yang informasi disuruh di DO. Ini Pak Putu melihatnya gimana? Karena kalau saya sebagai orang yang kuliah kemudian berhenti, ya kalau anak itu mentalnya kuat juga. Seandainya diberhentikan harus bagaimana? Seandainya tidak diberhentikan, bagaimana pandangan lingkungan? Kemudian bagaimana citra kampus? Terus bagaimana pihak apa yang dianggapnya adalah korban seperti itu? Kan gitu Pak. Artinya pola manusia, hubungan manusia ini nggak berjalan. Ya kalau kita mau balikin ke sisi ini ya, sisi keyakinan ya, di Hindu kan itu ada ya yang lambang swastika. Swastika kan gini nih. Jadi sebenarnya yang saya dapat pelajarannya gini, titik temunya itulah, titik sentralnya itu kita di tengah itu. Di tengah. Garis yang ke bawah itu melambangkan gimana caranya kita menjaga keseimbangan antara diri kita sama kita alam. Ya.
topan cama buta gitu ya. Nah, yang ke atas itu gimana caranya kita menjaga keseimbangan hubungan dengan yang Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan menarik, kenapa garis horizontalnya ini lebih panjang? Nah, sementara kita kan di titik tengah. Nah, ketika kita di titik tengah, kalau di diagram Cartesius kalau nggak salah itu, yang sumbu X ya itu. Nah, garis yang di sebelah itu kiri itu sebenarnya melambangkan gimana caranya kita menghormati orang-orang yang secara kesepakatan masyarakat itu posisinya lebih di bawahnya kita, entah lebih kurang beruntung belum mendapat pendidikan semumpuni itu kita, atau keadaan ekonominya. Sementara yang sisi itu kanan itu gimana caranya kita juga memposisikan dengan seimbang hubungan kita dengan orang-orang yang posisinya secara kesepakatan di masyarakat lebih tinggi dari kita. Jadi yang namanya trihita karana kan itu kan, kita menjaga keseimbangan hubungan sama Sang Pencipta, sama sesama manusia, sama kita alam. Nah, kenapa garis horizontal ini lebih panjang? Karena kehidupan di bumi ini kan kita berinteraksi yang paling banyak kan sama manusia nih, dengan berbagai macam karakter, dengan segala sisi kelebihan dan sisi kekurangan yang notabene kita pun itu punya. Itu. Jadi sisi plus sama minus, sisi hitam sama putih dari setiap manusia itu ada. Tuh. Intinya itu sih, kita bagaimana nih sebelum kita melihat keluar, coba lihat dulu deh dirinya kita, udah belum? Harus kita beresin nih, yang sisi itu gelapnya gitu ya. Karena sisi gelap ini itu pasti ada, Mas. Sisi gelap ini justru sebagai jembatan supaya kita tahu sisi terangnya kita di mana, Mas. Karena dengan beredarnya di media sosial ini artinya hubungan sesama di Bali itu tidak berjalan. Tetapi kalau melihat dari penjelasan Pak Putu Ardana, hubungan manusia ini berjalan. Walaupun ada plus minusnya, seperti itu. Namun, gimana harapan masa depan anak-anak kita yang sekarang ini sedang mendapat pemberitaan-pemberitaan di media sosial, terutama yang sudah meminta maaf di media sosial, anak-anak ini, sedangkan dia masih punya harapan besar, karena mental si anak tersebut tidak seperti Pak Putu mungkin, tidak seperti saya mungkin, tidak seperti yang berbeda mentalnya. Bagaimana kondisi anak ini? Kita mungkin berbicara anak yang meminta maaf dan diberitakan itu untuk di DU seperti itu. Ya, itu gini, Mas. Kalau saya juga nggak meminta ya teman-teman untuk sepemahaman atau sependapat, atau saya menggiring itu opini. Tapi saya basicnya itu gini, Mas. Ajaran kan selalu meminta kan, itu kita untuk memberikan itu maaf. Karena yang namanya berbuat salah itu emang kodratnya itu manusia. Jadi berbuat salah itu sebenarnya proses pembelajaran baik buat semuanya ya. Saya pun ketika saya membuat kesalahan ya itulah proses pembelajaran saya supaya saya menjadi diri yang lebih baik deh, minimal lebih baik dari saya yang itu dulu deh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita menyikapinya ini dengan kacamata yang clean and clear gitu loh, dengan kacamata yang jernih bahwa iya setiap orang itu bikin itu kesalahan. Itu ada nggak yang istilahnya bisa mengklaim saya manusia yang nggak punya kesalahan? Orang Puja Trisandya bait 6 itu aja tuh bilang kok di tempat sana kan istilahnya udah dibilang bahwa manusia emang diciptakan emang takdirnya berbuat kesalahan, tapi sekarang opsinya menjadikan kesalahan itu sebagai satu kebiasaan atau sebagai pintu untuk dia menaikkan ininya dia nih, kedewasaannya dia. Itu yang namanya itu free will. Artinya mereka masih
berpeluang untuk berproses lebih tinggi lagi seperti itu, lebih pendewasaan. Kemudian ini di luar dari Bali yang menjadi korban, pasti yang disorot adalah Bali, yang disorot adalah umat Hindu seperti itu. Apalagi nama-nama anak tersebut kan boleh kita lihat di media sosial, melihat nama-nama yang identik dengan Bali yang notabene mayoritas Hindu seperti itu. Ya kalau bagi saya sih gini Mas, ini pembelajarannya buat saya pun, saya melihat berita ini pun isinya ini juga nih pembelajaran buat saya juga. Jadi sekarang kalau saya nggak mau lihat ya backgroundnya ya, tapi yang saya lihat ya inilah mungkin pembelajaran buat saya, buat yang itu lain, buat ya bahan buat evaluasi. Kita nggak perlu cari kambing hitam ya, karena buat cari kambing hitam itu gampang, tapi pertanyaannya kan yang dijadikan kambing hitam pun pasti nggak mau kan, pasti dia akan itu responsif tuh. Kalau bagi saya itu gini Mas, ketika kita reaktif itu tandanya kita belum dapat pesan dari kejadian ini nih. Tapi ketika kita adaptif, baru tuh kita akan dikasih lihat ini loh, masih ada yang perlu dibenahin, proses pembelajaran Mas, gitu. Karena kalau kita reaktif kita nggak dapat itu lesson, dan itu sangat mudah. Artinya tidak dibenarkan bahwa ini membawa keyakinan Hindu atau ini membawa sebuah suku, itu tidak dibenarkan. Kalau bagi saya ya. Apapun kondisinya, ini adalah proses untuk pendewasaan. Kemudian Ampura nih Pak Putradana dan mungkin lembaga, ini kan kampus besar yang sudah menciptakan, yang sudah melahirkan SDM-SDM yang unggul untuk bangsa Indonesia lebih luasnya. Ini melihatnya gimana Pak Putradana? Ini apakah memang untuk membuat kampus ini akan lebih tinggi lagi untuk bisa mengamankan semuanya, karena akan mencetak kader-kader yang akan lebih membawa bangsa Indonesia lebih luar biasa lagi seperti itu. Ya, jadi kalau bagi saya proses pembelajarannya kan nggak cuma secara personal aja ya. Bagi saya juga mungkin ini juga bisa dijadikan bahan untuk kita evaluasi ya. Terutama yang saya belum melihat kan ini Mas, di institusi pendidikan ya, belum pernah ada satu institusi yang memberikan konseling ya untuk memetakan ini nih, memetakan kecerdasan emosional ininya nih, siswanya. Itu sih, karena bagi saya itu sangat penting ya, karena di dunia kerja pun yang saya tahu sekarang ini udah nggak terpaku ya sama IP gitu ya. Justru dia akan itu lihat nih, gimana ini anak dalam bekerja sama, gimana ini anak dalam menerima itu perbedaan, bagaimana anak ini ketika dia menghadapi itu tekanan, itu lebih udah isinya udah mulai nih Mas, banyak ada ini ya, ada yang namanya pergeseran pola nih di ini, dan bagi saya juga agak nggak fair ya kalau cuma lihat dari satu sisi negatifnya. Lihat dong sisi plusnya juga itu banyak gitu loh Mas. Ya, sisi plusnya. Iya, sisi plus. Dan mungkin harapan besar dari Pak Putradana seperti apa agar pola kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita dimulai dari umur ketika lahir sampai kita memikirkan jangka panjang anak kita akan seperti apa, dampak mentalnya seperti apa ketika dewasa, kemudian untuk pendidikan kita terutama ya tidak terlepas dari pendidikan Hindu seperti itu. Bagaimana harapan besar dari seorang Putradana? Kalau ini dari berkaca ya dari eksperimen atau experience saya secara pribadi itu saya melakukan Mas. Saya reparenting ulang nih dirinya saya.
Artinya saya melis ya, itu saya sampai bikin satu buku, itu saya cek nih pola-pola yang diajarkan sama bapak saya yang masih pas bisa saya lanjutkan, yang itu mana yang nggak pas saya install lah, saya install istilahnya, saya harus itu ganti dengan yang itu baru. Karena ketika kita masih pakai pola lama, hasilnya pasti sama. Tapi ketika kita mengganti dengan yang itu baru, pasti hasilnya itu baru. Intinya itu sih Mas, bagaimana saya pun juga ya mesti mengakui bahwa saya juga mesti itu belajar. Jadi karena bagi saya itu gini, saya kan lahirnya itu lebih dulu, jadi saya yang mesti bisa nih memahamin anak saya. Justru saya menjadikan anak saya ini guru saya. Gimana saya bisa membersamai, saya mendampingi, dan saya menjadi safety net buat si anak ini. Jadi ketika dia itu goyang nih secara mental sama ini, saya mesti bisa nih mantulin dia supaya dia bisa ini lagi, bisa itu on track lah. Kalau yang namanya dia harus mengalami kegagalan, ya saya bilang emang kamu mesti bisa mengalami yang namanya kegagalan. Bukan berarti kamu tuh gagal, bukan, tapi itu bagian dari prosesmu untuk semakin mentalmu semakin makin kuat gitu loh. Kita berbicara berita terkini. Sukses Pak Putardana, apakah ada lagi mungkin gambaran besar untuk memperkuat mental adik kita yang sedang mungkin saat ini sedang gelisah, kemudian dari pihak yang berwenang dan lain sebagainya, bagaimana untuk supaya anak-anak kita itu tidak terlalu reaktif dalam menangani seperti ini? Ya, kalau dari saya sih gini, kita cukup ini aja, fokus ke dalam diri masing-masing aja. Mana variabel yang bisa kita itu kontrol, itu yang kita maksimalkan, yang nggak bisa kita itu kontrol, udah kan. Ketika suatu momentum terjadi, Mas, kan kita dikasih pilihan nih, kita mau reaktif atau kita mau adaptif. Ketika kita adaptif, itulah sebenarnya kita lagi proses tuh, Mas. Kita menumbuhkan nih, menjadikan diri kita jadi lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang. Ketika kita memandang satu masalah dengan bijak dan itu tenang, solusi itu pasti hadir. Itu pasti hadir. Tapi ketika kita itu reaktif, itu never ending, Mas. Begitu kita menyalahkan yang lain, akan ini juga reaktif. Artinya pesan podcast kita hari ini, untuk ketika kita memang ada sesuatu hal yang kondisi yang membuat kita itu harus meresponlah untuk ke dalam diri terlebih dahulu. Yeah. Pikirkan, pertanyakan, jawab dulu untuk diri sendiri. Dampaknya seperti apa? Kalaupun memang itu untuk konsumsi pribadi, jangan dikeluarkan. Apalagi kita untuk langsung merespon di media sosial. Yeah. Itu reaktif yang terlalu berlebihan, akhirnya berdampak pada semuanya. Jadi sekarang ini udah bukan ini, Mas, bukan hati-hatilah dengan itu mulutmu, hati-hatilah dengan jarimu. Semua Pak Putardana, diskusi kita hari ini, semoga podcast kita hari ini membuat kita sebagai anak muda yang selalu ingat apa yang diajarkan oleh orang tua kita, yang membuat kita itu bisa bangkit hari ini. Kalaupun memang orang tua kita memiliki kendala secara kondisi yang ada, itu bisa dievaluasi, bisa dipertimbangkan oleh anak muda itu sendiri. Pertanyakan pada dirimu sendiri, bangkitnya harus prosesnya seperti apa, diri kita lah yang tahu. Ya. Terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Bapak Ngakang Putu Ardana Paramasanti.
Om Santi Santi Santi. Om. Suksema Pak. Rahayu.